Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyat Families dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah kisah yang cukup terkenal yang berkaitan dengan sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, di mana di dalam kisah tersebut diceritakan bahwa beliau membeli kurma busuk para sahabat setelah selesainya perang Tabuk. Lalu di kemudian hari kurma itu dibeli oleh penguasa Yaman dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi. Nah, kisah ini kalau pemirsa googling itu dicantumkan oleh banyak sekali situs. Namun yang menariknya adalah sependek pembacaan kami, di dalam situs-situs tersebut tidak dicantumkan rujukan dari cerita ini itu bersumber dari kitab apa atau riwayat siapa. Nah, jika pemirsa punya link terkait dengan kisah ini, rujukan kitabnya apa? Sekali lagi, rujukan kitab, bukan situs web, maka dapat dibagikan di kolom komentar. Kenapa demikian kami ingin membahasnya? Karena kisah ini menarik. Ada hal-hal yang tidak sinkron di dalamnya. Misalnya, yang pertama dikatakan di dalam kisah tersebut bahwa para sahabat kurmanya menjadi busuk karena ditinggal ketika mengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Nah, coba kita bayangkan ketika masa perang Tabuk, masa-masa itu dikenal dengan istilah sa'atul usrah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-117. Secara harfiah, sa'atul usra itu terjemahan bebasnya adalah waktu yang sulit, di mana pada saat itu para sahabat kesulitan perbekalan untuk mengikuti perang Tabuk. Nah, jika mereka kesulitan perbekalan, masuk akalkah mereka meninggalkan kurma mereka di Madinah? Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa kurma yang ditinggalkan oleh para sahabat ketika mengikuti perang Tabuk itu kemudian membusuk setelah mereka kembali. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena sebagaimana dikisahkan bahwa lamanya para sahabat itu mengikuti perang Tabuk adalah sekitaran 50 hari. Yakni rinciannya 20 hari mereka berada di Tabuk, sementara 30 hari yang lain itu digunakan untuk perjalanan pulang pergi. Pertanyaannya adalah, apakah dalam kurun waktu 50 hari tersebut kurma itu sudah bisa membusuk? Padahal sebagaimana kita ketahui, buah kurma itu adalah buah yang bisa bertahan lama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling fatal menurut kami, adalah di dalam kisah tersebut diceritakan bahwasanya ada hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu masuk surga paling akhir lantaran kekayaannya. Coba kita bayangkan, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dikatakan masuk surga paling akhir. Sependek yang kami ketahui, hadis ini tidak ada. Jika pemirsa memiliki link terkait dengan hadis ini, dicantumkan di kitab apa, riwayatnya siapa, maka boleh dibagikan di kolom komentar. Nah, tetapi kalau kita lihat dari biografi sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau ini adalah orang yang terkategori pertama kali masuk Islam. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau itu adalah salah seorang yang dijamin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga.
Nah, jika beliau dikatakan sebagai orang yang terakhir masuk surga, maka bagaimana dengan orang-orang setelah beliau? Nah, lagi pula kalau kita lihat di dalam hadis yang ada, itu sebagaimana yang dituturkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Abdurrahmani yadkhulul jannata habwan." Baginda Nabi SAW bersabda, "Aku melihat bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dalam keadaan merangkak." Nah, hadis ini pun dikomentari oleh Al-Imam Su'aib Al-Arnaud sebagai hadis yang mungkar. Nah, padahal kita juga mengetahui bahwasanya berbohong atas nama baginda Nabi SAW itu dosanya sangat besar. Sebagaimana disabdakan oleh beliau SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atasku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Maka pemirsa, berhati-hatilah ketika membaca sebuah kisah, apalagi kisah tersebut mencantumkan ada hadis baginda Nabi SAW di dalamnya. Jangan terlalu cepat membagikan kisah-kisah tersebut, walaupun terkesan pesan moral di dalamnya sangat dalam. Nah, demikian apa yang bisa kami bagikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.